Perusahaan Jepang SoftBank batal berinvestasi 100 miliar dolar Amerika Serikat dalam proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Padahal pemerintah berencana kejar tayang membangun proyek ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dengan anggaran hampir 467 triliun rupiah. Mundurnya SoftBank dari investasi IKN berpotensi membuat APBN menanggung beban pembangunan ibu kota Nusantara. Kenapa pemerintah kesulitan mencari investor ibu kota Nusantara? Sampai hari ini ya, investor yang dicari entah kemana. SoftBank sudah hengkang ya, tidak mau mendanai IKN. Kemudian ya, beberapa investor juga kabur ya, sampai kemudian Luhut ya meminta-minta ke Elon Musk ya untuk kemudian mendanai IKN. Tapi sampai saat ini entah kemana. Akhirnya ya seperti ini ya, ujung-ujungnya pajak ya, dan akhirnya ya kalau nanti kemudian kalau kemana-mana kemudian parkirnya lumayan mahal, ya jangan disalahkan karena memang pajaknya naik ya. Jadi semuanya akan kena pajak ya demi ambisi membangun IKN Nusantara ya, yang diprediksi ya oleh para peneliti ya bisa-bisa bangkrut nih kalau kemudian dipaksakan membangun IKN tanpa investor yang jelas, kemudian sampai mencekik pajak ya, apalagi kemudian sampai diam-diam mengutang ke Cina ya. Ingat ya, hutang ke Cina itu sangat berbahaya. Kurang lebih ada 4 negara yang sudah kolaps ya karena hutangnya begitu besar ke Cina ya, sampai kemudian ketika ditagih nggak mampu bayar ya. Salah satunya kemarin adalah Sri Lanka ya, yang sampai kemudian baik Perdana Menteri dan Presidennya di demo ya oleh rakyatnya, disuruh turun ya. Dan uniknya memang di Sri Lanka ini kakak beradik ya, kakaknya menjadi presiden, adiknya menjadi Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa ahlil baitil kiram wa dzurriyyati ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita seperti biasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita telah mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan apapun di muka bumi ini, yang paling utama adalah jelas nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat keistiqomahan. Amin amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Mari kita selalu mendawamkan atau membiasakan untuk berselawat kepada Nabi selalu, setiap saat, setiap hari, agar kita mendapatkan syafaat, agar kita diperkenankan untuk meminum air telaga Kausar milik baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali saudaraku semua, teman-temanku semua, dimanapun Anda semua berada, tanpa terkecuali, bagi yang saya kenal, baik yang mengenal saya, baik yang saya mengenal, baik yang tidak, baik yang paham saya, baik yang tidak, baik yang tahu channel saya, baik yang tidak, semuanya saya sapa. Yang satu resonansi, satu perjuangan, satu sepertujuan, satu jalan, yaitu li'ilali kalimatillah, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap syafaat dari Rasulullah SAW. Dengan cara kita selalu menyuarakan kebenaran, mendatangkan yang hak, agar supaya Allah segera menghancurkan yang badai. Karena tugas kita adalah berjuang, tugas kita berjuang, berdoa, berusaha ya, menurut kapasitas kita masing-masing.
berjuang dengan harta, dengan pikiran, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan apapun. Perjuangan itu wajib. Kemenangan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dituntut untuk menang, tapi kita dituntut untuk terus berjuang. Jihad fisabilillah, jihad bertahap, sampai pada akhirnya kita akan berjihad mengangkat senjata. Itu sebuah keniscayaan. Baik teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, seperjuangan, satu resonansi, satu ghirah, setauhid, seakidah, seiman, seislam. Kabar menyeruak si botak Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan gay asal Jerman dan asal Indonesia. Ini diserbu oleh fan. Ini sungguh sebuah ironi ya. Sebuah ironi. Ketika orang yang benar-benar menentang, benar-benar menantang kehendak Allah, keputusan Allah, peraturan Allah, yang ancamannya sangat-sangat mengerikan. Karena ketika dulu di zaman Nabi Lot, bangsa Sodom, itu Allah hancurkan dengan angin, api, dan bebatuan, hingga mereka porak-poranda sampai punah. Hanya sedikit yang dihidupkan oleh Allah, entah satu atau dua, wallahu a'lam. Dan akhirnya di zaman ini kita kembali melihat fenomena itu, ya kan? Dan anehnya orang yang seperti itu, yang melakukan penyimpangan kodrat, justru banyak yang mengidola alias menjadi fan. Dan yang membuat kita miris adalah mereka, para remaja-remaja putri yang berkerudung. Wah, ini kita perlu pertanyakan, apakah benar mereka itu sebenarnya berkerudung dengan benar memang mereka orang muslim? Nah, akhir zaman adalah zaman penuh fitnah, zaman yang mengerikan, zaman penuh horor bagi umat Islam, hingga umat Islam akan mempertaruhkan keimanan dan ketauhidannya demi untuk menjaga kredibilitasnya sebagai seorang muslim yang beriman dan beramal soleh. Ini memang semuanya ya bisa diasumsikan, bisa diduga, bahkan bisa diperkirakan, dan di atas 50% memang by design. Jadi agar supaya apa? Agar supaya Islam itu semakin terpojok, Islam itu semakin jelek namanya di mata dunia, bahwasanya ternyata umat Islam juga punya fan seorang homo gitu. Ini semuanya memang dibikin-bikin, semuanya itu memang by design, semuanya itu direncanakan, karena ayatnya juga sudah jelas. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah, petunjuk dari Allah. Mereka tidak akan henti-hentinya, tidak akan jemu-jemunya, tidak akan punya rasa capek untuk terus melakukan tipu daya. Walaupun sesungguhnya Allah pun sudah memberikan peringatan, sudah memberikan bocoran bahwa tipu daya mereka sangat-sangatlah lemah. Dan ketika Islam semakin dipojokkan, semakin digencet, semakin ditekan, maka Islam itu akan semakin kuat. Walaupun hanya 30% dari 100%. Karena kata Rasulullah sudah jelas, sabda Nabi sudah jelas, umat akhir zaman yaitu 2/3
2/3% umatnya Rasulullah, berarti umat Islam, akan mengikuti cara hidup mereka. Ini memang sudah luar biasa sekali ya. Pada zaman Rasulullah itu munafik itu sudah ada. Pada zaman Rasulullah bibit-bibit perusak Islam dari dalam itu sudah ada. Kenapa tidak Rasulullah hancurkan saja? Tidak. Karena Rasulullah tahu umat Islam di akhir zaman ini perlu diuji kekuatannya, kekuatan imannya, kekuatan prinsipnya, kekuatan ideologi, basic keimanannya harus diuji. Maka ketika terjadi peristiwa sahabat yang akan membunuh orang yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah, maka Rasulullah melarangnya. Dan Rasulullah berkata bahwa kelak orang ini akan menjadi permasalahan, menjadi masalah bagi umat Islam. Ya itulah kenapa kita harus selalu waspada, kenapa kita harus selalu cerdik, kenapa kita harus selalu licin, kenapa kita harus selalu licin. Karena untuk mengimbangi mereka. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang membelah diri atau bagaimana. Jadi ketika mereka ingin menghancurkan umat Islam, maka mereka harus masuk ke dalam Islam. Kan seperti itu. Banyak sekali corong-corong mereka yang sering keluar di media-media televisi, seperti Kribo yang mengatakan bahwa orang Islam itu mabuk, orang Islam itu hanya memikirkan agama, orang Indonesia itu hanya memikirkan agama, maka tidak pernah maju. Orang Indonesia itu hanya tidak mau belajar dengan serius karena terganggu dengan agamanya, yaitu Islam. Si Kribo mengatakan bahwasanya mencari Allah tidak harus dengan cara mengaji, tidak harus dengan cara mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Mencari Allah bisa dengan teknologi. Inilah corong-corong mereka. Perdebatan memang sengaja disuguhkan di media-media televisi agar supaya masyarakat menjadi kalang kabut, masyarakat menjadi tercuci otaknya, masyarakat menjadi berbalik arah bahwa memang benar mencari Allah tidak harus mengenal Allah, mencari Allah bisa dengan teknologi. Ini sungguh sangat-sangat membuat kita geli, membuat kita geram dengan ulah orang-orang seperti itu. Bahkan ada perbandingan bahwa sholat itu tidak lebih baik daripada apa yang dikatakan itu. Artinya si Kribo ini menyepelekan, si Kribo ini menghina keberadaan syariat Islam. Yaitu semua memang dibikin oleh mereka. Semuanya itu memang didesain, direncanakan, dibiayai dan lain sebagainya. Tidak semata-mata Deddy Corbuzier itu mengundang pasangan homo itu tanpa ada rencana-rencana di balik itu. Selain daripada untuk mengalihkan perhatian, karena yang paling disorot di dunia ini adalah bagaimana 6 laskar FPI yang mati, walaupun dikatakan mati dengan sangat misterius, mati dibunuh, mati tanpa alasan, dibunuh tanpa hak, dibunuh tanpa alasan. Dan ini dunia internasional sudah tahu. Dan biang-biang keroknya tidak lain tidak bukan adalah mereka-mereka para elit lokal, mereka-mereka para sipit, mereka-mereka para oligarki cukong yang akan menguasai kekayaan alam Indonesia, yang akan mengakuisisi, akan merebut negeri tercinta ini yang penuh dengan kekayaan alam untuk menyingkirkan pribumi. Sudah dibocorkan oleh seorang Paul yang mengaku dirinya sebagai Nabi ke-26.
Saudara-saudaraku, seiman, setauhid, seakidah, saudaraku semua, satu ghirah, satu rosanansi. Mari kita tetap waspada. Mari kita tetap kuat dalam memegang prinsip di akhir zaman ini. Karena kekuatan umat Islam ada pada jamaah. Apabila jamaah, kita perkumpulan kita bersatu, kita berkumpul, bersatu artinya menghidupkan masjid. Kita berjamaah, apalagi jamaah subuh, maka umat Islam akan semakin kuat. Maka rencana-rencana untuk mengosongkan masjid kemarin itu dengan plandemi, dengan micin, dengan injeksi gagal. Dan mereka mengakui bahwa ini semua gagal. Maka mereka mengambil jalan arus balik. Maka mereka akan melihat seorang figur. Siapa figur yang pantas untuk dirangkul? Untuk saat ini ada salah satu figur yang sekarang ada di Jakarta. Dan kita harus berhati-hati. Kalau memang di belakang dia tidak ada oligarki, tidak ada cukong, dan benar-benar dia dari hati nurani untuk memimpin negeri ini, untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun ghafur, tentunya dengan petunjuk yang sudah diturunkan oleh Allah, kita akan mendukungnya. Tapi kalau masih menggunakan sistem demokrasi, maka mohon maaf, kami tidak akan pernah mendukung sistem demokrasi, tidak akan pernah mendukung sistem Yahudi Nasrani. Kita semua hanya berharap bagaimana Allah segera memunculkan pemimpin akhir zaman, entah siapa orangnya. Dan yang jelas, biasanya Allah akan menurunkan seorang pemimpin, seorang pembaharu, seseorang yang berasal dari golongan yang tidak disangka-sangka, golongan yang tidak diduga-duga, dan dari golongan yang tidak diperhitungkan, bahkan disepelekan. Untuk itu, wahai saudaraku semua, kita tetap waspada dan kita tetap berpegang teguh kepada Allah, dan kita tetap menyuarakan kebenaran, kita tetap berusaha untuk bersatu. Jangan bercerai-berai. Kita sudah dirusak, akidah kita sudah dirusak. Sudah banyak bermunculan, termasuk menak yang mengakui kenaikan Yesus Kristus. Kemudian Puan Maharani yang mengatakan ada Islam merah putih, yang dulu ada Islam Nusantara, dan lain sebagainya. Kemudian munculnya, diundangnya pasangan homoseksual yang kemudian diviralkan banyak, ternyata banyak fan dari kalangan muslimah. Nah, ini semuanya adalah by design. Kita harus waspada dengan tipu daya mereka. Dan perlu diingat, tipu daya mereka lemah. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.